Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya agar setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, haleluya. Hari ini kita masih dalam serial tentang kemerdekaan. Mari kita lihat sama-sama dalam sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam salah satu salinan bahasa Inggrisnya dikatakan, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Saudara, dari dua salinan ini saudara terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang sama dikatakan bahwa di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah, banyak orang sudah menjadi orang percaya, mereka masih cari Tuhannya, saudara. Ya, mereka masih cari, mereka masih pergi kemana-mana karena dianggap Tuhannya itu tempatnya itu jauh, saudara. Padahal kalau kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan, waktu kita percaya kita lahir baru, kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara, roh Tuhan itu sudah berdiam dalam hidup setiap kita. Nah, harusnya kita nggak usah cari lagi, saudara, karena dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau dia sudah ada bersama-sama dengan kita, dia berdiam di dalam kita. Sesuai dengan konteks kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, seharusnya roh Tuhan kalau ada di kita, kita harus mengalami kemerdekaan. Beberapa anak-anak Tuhan masih bingung ya, karena mereka sebenarnya belum hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Makanya mereka nggak menyadari ada roh Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah. Hidupnya tidak dimerdekakan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti atas apa yang dilakukan oleh roh Tuhan yang ada di dalam kita. Ya, oleh sebab itu saya mau kasih tahu sama saudara beberapa hal. Ya, yang pertama ya, kalau roh Tuhan berdiam dalam hidup kita, tentunya dia akan memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting, sebab kalau Tuhan tidak memerdekakan kita dari perbudakan dosa, sejak nenek moyang kita, manusia pertama sudah jatuh dalam dosa, dan dosa asal itu terus turun menjadi kutuk keturunan. Ya, dan sampailah ke kita, kalau kita nggak hidup dalam Tuhan, kita juga masih terikat dalam perbudakan dosa. Ya, oleh sebab itu, karena kasih karunia-Nya dia mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, untuk membebaskan saudara dari perbudakan dosa. Sebab kalau saudara tidak dibebaskan dari perbudakan dosa, saudara tahu menyebabkan kita bisa sampai membawa perbudakan dosa ini sampai ya kepada kekekalan, yaitu api neraka, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan itu sesuatu kondisi yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Ya, tapi saya mau kasih tahu sama saudara ya, bahwa kalau ada roh Tuhan, kita akan dibebaskan dari perbudakan dosa, bahkan dari penghukuman dosa itu sendiri, ya, yaitu dari kematian kekal, dari api neraka, saudara. Ya, karena saya percaya orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik bersama dengannya. Haleluya. Hal yang kedua, ya, bila roh Tuhan ada di dalam setiap kita, tentunya dia akan memerdekakan kita dari setiap rasa bersalah. Berapa banyak orang, anak Tuhan, yang selama hidupnya tidak pernah merasa bersalah. Saya percaya sebagai manusia mungkin kita akan pernah mengalami hal-hal yang membuat kita salah dalam hidup kita. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kita nggak boleh terintimidasi di saat kita sudah juga bertobat sungguh-sungguh, kita sudah ikut sungguh-sungguh, dan rasa bersalah itu terus terbawa dalam hidup kita, sehingga secara psikis, secara mental hidup kita nggak sehat. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, roh Tuhan yang berdiam dalam hidup kita, itu pasti akan memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala rasa bersalah.
akui salah aja kesalahan kita di hadapan Tuhan. Lalu bertobat sungguh-sungguh dan minta Roh Kudus pimpin langkah kita supaya kita tidak jatuh lagi dalam lubang yang sama. Dan saya percaya rasa bersalah itu Tuhan angkat, Tuhan bebaskan, menjadikan kita pribadi-pribadi yang merdeka dari rasa bersalah. Puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, Roh Tuhan itu berkuasa untuk memerdekakan kita dari perhambaan hukum Taurat. Ya, saya ulang sekali lagi, Roh Tuhan berkuasa ya membebaskan kita, memberikan kemerdekaan dari perhambaan atas hukum Taurat. Sebab kita hari ini sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, tapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, yang harus kita sadari bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu, apalagi dalam mengiring Tuhan, memang betul harus taat. Tapi taat yang bagaimana? Bukan taat karena ketakutan, ya. Sama seperti kita bawa mobil, banyak orang yang bawa mobil, mereka ketakutan, akan hati-hati karena ketakutan sama polisi yang akan menilangnya. Ya, banyak juga orang takut karena peraturan-peraturan. Kita dalam Tuhan, saya berdoa tidak takut karena peraturan, sebab kita adalah pribadi yang taat akan peraturan, tapi kita taat karena kita mengasihi Sang Raja. Jadi itulah gunanya, makanya Kristus hadir dalam hidup kita. Roh Tuhan ada dalam hidup kita supaya kita dimerdekakan dari perbudakan seluruh hukum, ya, termasuk hukum Taurat, ya. Jadi kita mengiring Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, di mana ada Roh Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kemerdekaan dari rasa ketakutan, termasuk takut akan kematian. Berapa banyak orang, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu ajal menjemput, waktu maut menjemput, dan mereka akan meninggal dipanggil oleh Tuhan. Ketakutan, saudara. Mereka bahkan beberapa takut akan kematian. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kita yang di dalam Tuhan, kita tahu kalaupun Tuhan memanggil kita, di mana tempat kita berada. Oleh sebab itu bagi anak Tuhan, kita gak perlu takut lagi, termasuk akan kematian. Sebab kita tahu, kita akan berjumpa bersama-sama dengan Bapa di surga yang empunya kita juga. Haleluya, haleluya. Jadi 4 hal ini saudara pegang. Jadilah pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan karena Roh Tuhan berada di dalam hidup kita. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan masukilah rencana-rencana Tuhan dengan kita selalu bertanya dan mengandalkan Roh Kudus untuk membimbing jalan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya, amin. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada rohmu, di situ ada kemerdekaan. Hamba berdoa seperti poin-poin kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kemerdekaan sejati menjadi bagian kami warga kerajaan. Dalam nama Yesus, materaikan firman Tuhan. Dan terus kau pimpin langkah kami, Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.